Pada akhir tahun 2022 lalu, Dr. Tony Setiobudi lewat akun TikTok-nya menukil harian terkemuka Singapura, The Straits Times, tentang hegemoni organisasi kedokteran tanah air yang boroknya sudah sampai ke Singapura. Menurut koran The Straits Times, sementara pemerintah berupaya meningkatkan kesehatan 270 juta rakyat Indonesia, namun disayangkan memiliki resistensi dari organisasi profesi. Kontrol birokrasi tentang siapa yang dapat membuka praktek dan sebaliknya telah menyebabkan semakin sedikit dokter yang mengambil program dokter spesialis. Dampaknya bagi pasien adalah waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan janji dengan dokter hingga sesi konsultasi yang terburu-buru. Dokter ortopedi yang berpraktis di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura itu lalu membacakan sorotan utama berita tersebut dengan menyebut organisasi profesi dokter yang sangat berkuasa hingga bisa menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh berpraktek adalah sebuah keanehan yang luar biasa jika didengar oleh orang Singapura. Saat melongo kolom komentar, warga TikTok lantas menyebut jika Dr. Terawan yang dipecat permanen adalah salah satu korban dari hegemoni si organisasi profesi dokter. Biar tak salah paham, yuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Dr. Terawan versus ID. Kiprah Dr. Terawan secara luas paling dikenal saat ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Maju. Pemilik dengan gelar dan nama lengkap Letnan Jenderal TNI Purn Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, SP.Rk ini lahir pada 5 Agustus 1964 di Yogyakarta. Ia merupakan alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sarjana, ia kemudian masuk TNI Angkatan Darat dengan mengambil pendidikan di Sepa Milwa Abri pada tahun 1990. Terawan juga mengambil program S2 untuk spesialisasi radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004. Selanjutnya ia menempuh S3 Doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 dengan pangkat Letnan Jenderal Bintang 3. Ia juga merupakan profesor kehormatan guru besar tidak tetap ilmu pertahanan bidang kedokteran militer Fakultas Kedokteran Militer dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dr. Terawan menikah dengan Esther Dahlia dan memiliki seorang anak bernama Abraham Apriliawan Putranto. Berbeda dengan kebanyakan dokter yang memilih membuka praktek, Dr. Terawan memutuskan untuk mengabdikan dirinya di instansi militer Angkatan Darat sambil terus bersekolah hingga meraih gelar doktor. Karir awalnya baik dihabiskan dengan bertugas di Angkatan Darat, mulai dari perwira pertama yang bertugas di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta pada tahun 1990. Pada tahun 1992 hingga 1994, Dr. Terawan bertugas sebagai dokter Yonif di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya antara tahun 1994 hingga 1996, Dr. Terawan naik jabatan sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Wirabakti Dinkesya Mataram. Di saat yang sama dan rumah sakit yang sama, ia juga dipercaya sebagai Kepala Urusan Pelayanan Medik. Setahun berselang, ia dimutasi kembali dengan mengemban jabatan sebagai Kasih Kesbil Kesdam 11 Udayana. Pada tahun 2009, ia ditunjuk menjadi tim dokter kepresidenan Republik Indonesia yang diperankannya selama 10 tahun dan mencakup 2 presiden dari Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Jokowi. Antara tahun 2015 hingga 2019, ia ditunjuk menjadi Kepala RSPAD Gatot Subroto. Kemudian pada Oktober 2019, ia dipercaya oleh Jokowi menjadi Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Maju. Jabatan Menkes ia jabat hanya 14 bulan, dari 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020. Meski dipuji memiliki keunggulan manajerial saat memimpin RSPAD Gatot Subroto, yang menjadi alasan ia diangkat menjadi menteri oleh Presiden Jokowi, namun ia dicopot karena disebut melakukan sejumlah blunder selama pandemi.
Dalam dedikasinya dengan dunia medis, pria asal Yogyakarta ini menemukan metode baru untuk terapi penderita stroke yang disebut metode brain freezing atau terapi cuci otak. Metode ini lantas mengundang pro dan kontra di kalangan praktisi dan akademisi kedokteran. Namun, Terawan mampu membuktikan keandalan penemuannya. Berdasarkan pengalaman sejumlah pasien, mereka bisa sembuh dari stroke selang 4 hingga 5 jam pasca operasi. Penemuannya ini membuat ia mendapatkan apresiasi dari pihak Jerman. Ia lantas diundang oleh manajemen rumah sakit Krankenhaus Jerman. Selanjutnya antara Dr. Terawan dan pihak rumah sakit disebut juga telah menandatangani LOI, Letter of Interest, atau semacam kesepakatan minat bekerja sama. Selain menemukan metode brain freezing, Dr. Terawan juga adalah sosok yang menggagas vaksin Nusantara. Vaksin ini sempat digadang-gadang sebagai kandidat vaksin COVID-19 yang merupakan vaksin karya anak bangsa berbasiskan sel dendritic cell-based vaksin. Pendekatan ini diklaim sebagai yang pertama di dunia. Namun dalam proses pengembangannya, pada Maret 2021, vaksin Nusantara mendapatkan sorotan tajam dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Penny Lukito. Penny dengan tegas menyatakan vaksin yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan itu dinilai tak sesuai kaidah medis. Dengan sejumlah alasan, BPOM belum memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinis untuk uji klinis tahap 2 dan 3. Walau hanya sebatas untuk kepentingan penelitian dan pelayanan, sejumlah politisi dan menteri hingga selebritas jalani suntik booster vaksin Nusantara pada April 2022 lalu. Di antaranya Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Ada juga pasangan selebritas Anang Ashanti hingga sejumlah anggota DPR. Kemudian pada Agustus 2022 lalu, Dr. Terawan mengklaim vaksin Nusantara diakui dunia lewat artikel terkait vaksin Nusantara yang dipublikasikan secara internasional. Artikel berjudul A Person COVID-19 Dendritic Cell Vaccine Made at Point of Care, Feasibility, Safety, and Antigen Specific Cellular Immune Response. Itu dimuat di jurnal internasional pada Jumat 28 Agustus 2022. Sementara tulisan pertama bertajuk Dendritic Cell Vaccine as a Potential Strategy to End the COVID-19 Pandemic, Why Should It Be Ex Vivo, telah terlebih dahulu dimuat dalam jurnal internasional pada 26 Mei 2022. Sayangnya penemuan dua karya besarnya berupa terapi cuci otak dan vaksin Nusantara membuat dokter dan letnan bintang 3 ini dipecat permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Pemecatan itu dilakukan berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 ID di Banda Aceh pada 25 Maret 2022. Keputusan Muktamar tersebut berdasarkan surat rekomendasi yang berisi keputusan MKEK setelah rapat pleno MKEK Pusat ID pada 8 Februari 2022. Di dalamnya tertulis alasan pemecatan Terawan yang dinilai melanggar etik berat serta melakukan sejumlah kontroversi sepanjang 2018 hingga 2022. Adapun pelanggarannya yakni melakukan terapi pasien stroke dengan metode cuci otak yang belum teruji secara ilmiah. Selain itu, pelanggaran etik juga kerap dilakukan Terawan melalui sejumlah pernyataan dan gagasan kontroversialnya. Khususnya dalam penanganan pandemi di Indonesia, beberapa di antaranya seperti mempromosikan vaksin Nusantara, menyebut COVID bisa sembuh sendiri, hingga polemik soal masker. Nah guys, menurut kalian, apakah pemecatan Dr. Terawan adalah bentuk kekuasaan dominan dari ID seperti yang dimuat The Straits Times? Ataukah memang Dr. Terawan layak dipecat karena melanggar kode etik profesi?